emang sengaja dikeluarin makanan bukan apa, maksudnya biar saya ngomong bapak-bapak pengen gitu. Iya, kan kalau saya ngomong kagak ada makanan rasanya ambong banget gitu. Kalau orang Kreo bilang begitu. Sama kali hujan airnya ya. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammadin syajaratil asli nuraniyah wa lum'atil qabratir rahmaniyah wa afdalil khaliqatil insaniyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Yang ada di dalam namuzkar ismuhum ta'ziman wa takriman wa mahabbatan, yang tidak al-fakir sebutkan namanya satu persatu, mudah-mudahan tiga mengurangi rasa hormat al-fakir. Khusus keluarga besar sahibul musibah, mudah-mudahan selalu diberikan kesabaran, ketawakalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan almarhum yang meninggal dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin. Mengapa sih kalau ngomongin taman surga itu, taman surga di dunia juga ada, taman surga di dalam kubur juga ada. Berarti almarhumah yang udah meninggal, yang udah puluhan tahun belum ngerasain surga, baru ngerasain taman surga di dalam kubur. Itu yang dinamakan dengan nikmat kubur. Ada yang dinamakan siksa kubur, dan ada juga yang Allah tidurkan almarhum, ketika itu bangun-bangun tiba-tiba udah berkumpul di padang mahsyar. Ada yang begitu. Jadi ditidurin aja sama Allah ketika di dalam kubur. Kalau kita berbicara taman surga, kenapa saya sering ngobrol sama teman-teman saya punya? Bahasa saya ngomong sama mereka begini. Ini bahasa saya yang nggak ketangkep, ngomong sama saya ngomong sama mereka begini, ciptain aja dulu surga tamannya di dunia, ciptain aja dulu surga di dunia, saya bilang begitu. Jangan ngomongin surga di akhirat, kalau ada ya, kalau nggak ada gimana coba? Maksudnya bagaimana? Seneng aja dulu hidup di dunia mah, jangan pakai dibawa susah, jangan dipakai bawa puyeng, jangan dipakai bawa ribet. Yang enak aja di dunia mah, ibadah sholat 5 waktu, makan kalau lapar, tidur kalau ngantuk, ngomongin orang jangan, ngurusin hidup orang juga jangan, enak hidup begitu. Itu apa benar? Itu namanya surga di dunia. Lagi jangan kita mau begini, mudah-mudahan kita mantar dapat aja ntar surga di sana. Kalau ada, udah. Kalau nggak ada gimana coba? Udah susah di dunia, ya kan? Emang doanya bagaimana Pak? Doanya aja Robbana atina fid dunya. Dunia dulu, akhirat dulu. Dunia dulu. Moga kita bahagia di dunia. Biar apa? Setidaknya kalau di akhirat kita kagak bahagia, yang penting di dunia udah bahagia. Iya. Jangan sampai di dunia kebelangsak, di akhirat kebelangsak. Ada orang ngomong gitu. Ada orang siapa itu? Orang yang kagak ikut tata tertib lalu lintas. Masih sering ngomong begitu. Orang yang so tahu begitu tuh. Bener gak? Anak muda naik motor kenceng banget, diberhentiin sama polisi. Suruh berhenti, berhenti Pak, berhenti. Salah saya apa ya Pak? STNK ada? Ada nih Pak STNK. SIM ada? Ada SIM. Kamu tahu kenapa saya turunin? Nggak tahu. Kamu tahu ada lampu? Saya tahu Pak ada lampu merah. Terus kenapa? Saya kagak tahu ada Bapak. Ini namanya orang so tahu nih. Ya kan? STNK punya, SIM punya, lampu merah tahu. Orang dia terobos terus. Gak, saya nggak tahu ada Bapak. Maksudnya bagaimana? Hidup udah dikasih enak, duit punya, badan sehat. Ibadah kagak mau. Dia orang tahu tuh, lagi diliatin sama Allah. Si Fulan lu boletin aja lo. Kan ada orang yang ngomong begini. Ini di Kreo nih ya, saya ngomongin Kreo bukan ngomongin Hujan Nain. Saya ngomongin orang Kreo. Orang Kreo begini ngomong nih. Itu dia enak banget hidupnya ya. Ibadah kagak apa kagak.
duitnya ada mulu, ibadahnya kagak, usahanya lancar. Itu orang Kreo tuh ngomong begitu tuh. Tapi gua udah ibadah susah supleng, udah 5 waktu, udah tahajud juga, udah duha juga, hidup gua begini-gini aja. Ada kan yang begitu? Emang apa tuh yang pertama? Dikasih rezeki terus, usahanya lancar terus, padahal kagak ibadah, padahal kagak sholat, padahal kagak sedekah. Emang apa dia begitu? Dia lagi diulur sama Allah. Itu namanya kalau orang ngaji bilang istidraj. Lagi diulur sama Allah. Dilihatin sama Allah. Ah, si bulan gua kasih mingkinan, bukan mungkin inget sama gua, malah mingkinan lupa. Makai ngomong begini, lihatin tuh usaha bahan gua. Gara-gara gue punya batu ini nih, usaha gue jadi lancar, kentut. Karena ada yang begitu ya. Gara-gara gue pakai ros nih, gayanya nih, usaha gue lancar. Nah ini ibadah kagak, sodako kagak. Emang apa? Lagi diulur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti sekalinya jatuh kagak bisa bangun. Banyak orang yang begitu. Bye-bye orang yang begitu. Ada yang susah, ibadah, ya Allah, udah ibadah, udah sholat, udah sodako, masih dikasih susah sama Allah. Emang apa? Lagi dikumpulin itu sama Allah buat nanti dikasih di akhirat. Satu kuncinya, sabar. Tadi ayatnya saya baca. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Itu manusia bakal digiringin dengan rasa takut. Walju' haus, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfusi was samarat, kurang makan. Manusia tuh udah diuji pasti namanya tuh. Tapi ingat, wa basyiris sabirin, kasih kabar buat orang-orang yang sabar. Kabar apa? Kabar gembira. Pernah nggak dengar orang ngamen? Orang ngamen datang ke tempat kita, Pak. Dia baru bilang permisi, baru mau nyanyi. Tuan rumah ngomong, mohon maaf, ada nggak yang begitu? Ada. Kedua, itu tukang ngamen nih, datang ke rumah orang, udah nyanyi, udah setengah lagu nyanyi, orang dikasih. Yang ketiga, baru genjreng doang, udah dikasih. Kira-kira kita yang mana pengennya tuh, coba dah. Kalau kita nih pengen yang mana? Saya kasih kuncinya. Ayo dah. Baru datang, udah diusir, orang dikasih. Baru datang, baru ngenjreng dikasih. Udah datang, udah setengah lagu, nggak dikasih. Walaupun nanti pada akhirnya dikasih. Enakan yang mana? Enakan yang kedua. Maksudnya apa Ustaz? Kita tuh kalau lagi berdoa begitu sebenarnya. Bukan doa kita nggak dikabul sama Allah, tapi doa orang mujanain lagi didengerin sama Allah. Allah demen sama orang mujanain yang ngerengek tiap malam, yang nangis tiap malam, doanya lagi didengerin aja sama Allah. Kan tukang ngamen begitu, mungkin enak nyanyi, mungkin enak suaranya, didiemin sama tuan rumahnya, disawer malah, minta lagu malah. Bener gak kira-kira? Betul. Iya. Ada kan yang baru begini doang, jereng dikasih, pulang. Kata tuh tukang ngamen apa? Kan main kan, suara gua enak kan, belum apa-apa udah dikasih. Begitu sama. Doa baru doa sama Allah. Gua berdoa semalam sama Allah, besok gua punya motor Mio. Besok gua udah bisa nyembolin tanah. Besok gua udah laku rumah gua, baru gua minta semalam baik-baik istidraj itu namanya. Nah kan sekarang begitu kita. Makanya dengan adanya 40 hari ini almarhum ngajarin kita bahwasannya saat ini malam ini almarhum butuh doa kita. Benar apa benar? Suatu saat nanti orang mujanain butuh doa kita juga. Emang siapa yang mau bakal lama-lama hidup di dunia, coba dah? Ada yang bisa ngejamin kali gitu? Orang mujanain RT paling belakangan nih matinya, RW paling matinya duluan, Ustadz mah pokoknya ustadznya belakangan aja matinya. Iya biar yang doain terus, tapi jangan belakangan juga, ngeri udah orang desa siapa. Kan dia mandi sendiri, dia nguburin sendiri lagi. Begitu Pak, nih 40 hari almarhum ninggalin anak, ninggalin mantu. Kudu punya pikiran, kalau orang Kreo bilang. Mengapa kudu punya pikiran?
Lu bisa kayak sekarang, lu punya rumah biar kata kontrak, lu punya begini, lu punya begitu. Emang gara-gara siapa? Gara-gara almarhum. Kalau orang ada almarhum, lu di dunia orang ada. Kalau nggak ada baba, lu orang ada di dunia. Kalau nggak ada emak, lu orang ada emak di dunia. Jangan lantas emak atau baba atau emak sama baba udah orang ada, baru setahun, baru 40 hari, udah ributin banda baik. Nah iya, amalin kerjaannya, sodakohin orang tuanya. Punya duit 20.000, punya duit 10.000 tiap Jumat tuh dekat masjid Baitur Rahim. Siap sholat Jumat masukin niatin buat orang tua pak. Jumat jangan pakai ditutup. Orang Kereok kalau nyumbang di Kota Kamal pakai ditutup. Orang Kereok ini mah Kota Kamal lewat nih sholat Jumat pakai ditutup gaya banget ilahi illallah. Orang pakai ditutup. Mengapa? Takutnya udah ditutup, dia pas ditaruh bunyi kelentung. Kok aman nih ilahi illallah. Kalau usah pakai ditutup, Ustaz kok ngajarin ria? Emang kudu ria. Kalau saya mah ngajarin kudu ria saya mah. Kudu pamer. Iya saya mah. Nih ada Kota Kamal lewat nih, Mas Budi sholat Jumat di Baitur Rahim. Saya pakai sholat Jumat di Baitur Rahim, hati niatin buat almarhum ibu gua, buat almarhum bapak gua. Masukinnya 100.000. Begini aja, harus pakai tutupin ngapa? Yang sebelah melihat, ini 100.000 pakai tutup bebas itu, kayaknya ria banget. Biarin, mendingan gua ria 100.000 daripada lu ria kagak apa kagak nyumbang. Betul. Mendingan mana? Mendingan ria nyumbangin. Terus kan pakai tutup-tutupin. Ada nggak sih? Ini orang Kreo ini mah, orang Kreo, bukan orang Ujanain. Orang Kreo saya mah. Saya tanya, itu tinggal di mana tadinya? Di Ujanain tadinya. Oh, ya Mas Budi ya, adik-adiknya bilangin kalau hari Jumat jangan pelit sama bapak. Ziarah kalau ngomong. Orang salah sih ziarahnya mah orang. Bukan lagi orang demen nama ziarah Wali Songo, saya mah bukan. Ziarah Wali Songo, buat amprek-amprekan. Kalau orang kaya bilang, sampai sungsek-sungsek itu ziarah. Minta karomah sama wali, minta berkah sama wali. Lu punya orang tua, makam samping rumah, olah lu ziarah-ziarahin, orang kabul. Pegang ngomongan saya. Emak masih ada, ziarah keliling. Orang izin, orang apa mak? Orang kabul, orang hajat. Emang apa? Wali kita ada di rumah. Emang apa saya bilang orang tua itu wali? Bapak sama ibu pernah dengar nggak orang tua kita dulu ngomong begini? Toh ntar bakalan ada besi terbang. Toh ntar bakalan rumah gede pada marahin kita. Toh ntar ada suara kagak ada orangnya. Tuh orang dulu pernah ngomong begitu tuh. Kebukti nggak sekarang? Bukti. Besi terbang apaan? Kapal, pesawat. Ada suara nggak ada orangnya apaan? Telepon. Bener nggak? Hebat gak tuh orang tua dulu? Ntar rumah gede pada marahin kita. Sekarang kebukti nggak? Hotel, apartemen, no Horizon, Broadway. Horizon itu dekat rumah saya. Emang Horizon punya siapa tuh? Punya orang. Gak tahu punya siapa. Dekat rumah saya emang, cuma udah pokoknya bapak yang mau nanya saya rumahnya dekat Hotel Horizon. Insya Allah tuh di Horizon sampai ke dalam orang kenal semua. Apalagi warung-warung. Saya bisa ngutang rokok dalil di situ. Sedekah banyakin. Pak Budi, anak mantunya semua almarhum, sedekah jangan lihat sama orang tua. Jangan kata orang tua udah mati, udah begitu aja, jangan. Ada ngelongokin. Ini sekarang ada nih almarhum. Cuman lu kagak pada kasih tahu aja. Almarhum lagi ngeliatin anak gua siapa bayi yang datang. Mantu gua siapa bayi yang datang. Teman gua yang dulu siapa bayi yang datang ini. Temen nongkrong gua siapa bayi yang datang. Dulu yang nongkrong di pos sambil main gaplek, teman gue siapa bayi yang datang. Di Kreo ini mah, di Kreo. Di Kreo. Saya mah nggak ngomongin orang Ujanain. Ntar gue kesalahan lagi ngomongin orang Ujanain. Iya. Siapa nih yang nongkrong sama teman-teman gue di pos ya? Rame banget, tapi giliran menggrip aja pada pergi di pos. Iya. Habis ajan balik lagi. Datang lagi Isya, pergi lagi. Itu jangan yang begitu ya. Ya, jangan. Tahu nggak itu yang begitu siapa? Dalam kitab Daqaiqul Akbar, orang yang takut sama ajan, satu iblis, dua setan. Ini bukan kata saya nih. Daqaiqul Akbar nerangin begitu. Jadi kalau ada orang lagi kumpul rame-rame dengar ajan, dia kabur, berarti
Ya, pada mau ngomong, pada takut kali mah. Iya, padahal lagi kumpul rame-rame. Udah azan balik lagi. Ntar isya azan lagi, pergi lagi. Jamaahnya kagak, yang begitu tuh bebas itu. Iya, emang kita mau hidup aja pak. Kita bakal mati. Ustadz Abdullah bakal mati. Ustadz ini bakal mati. Emang siapa yang bisa menjamin kita lama? Anak-anaknya Pak Budi, mantunya semua juga bakal mati. Kita yang ngomong juga bakal mati. Ngeri juga kalau ngomongin mati. Coba dah. Ini bisa-bisa nih pulang dari sini kita mati. Coba dah. Pulang dari sini nih mati. Ayo dah. Bayangin aja nih, bayangin. Utang belum lunas. Iya, besok leasing mau datang. Coba dah. Mati. Mana bini masih cakep banget lagi. Coba dah. Anak masih kecil. Bayangin. Kudunya bagaimana Ustaz? Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal yang banyak, apa banyaknya bekal? Takwa sama Allah Subhanahu wa taala. Beres hidup udah kalau begitu. Saya bilang ciptain aja dunia, ciptain aja surga di dunia. Apa surga di dunia? Yang enak-enak aja hidup mah. Yang enak hidup mah, bener dah. Ibadah, sholat 5 waktu, sedekah, beres. Jangan ngomongin orang, jangan ikut campur urusan orang, beres. Enak banget itu. Hati legain udah beres. Jangan kayak kepiting ditaruh di baskom. Kepiting 5 taruh di baskom, coba dah. Bagaimana? Yang satu mau naik, ditarik nggak sama temennya? Ditarik. Satu lagi naik, ditarik lagi nggak sama temennya? Tarik. Jangan begitu hidup mah. Artinya apa? Jangan suka iri kalau ngeliat temen lagi mau naik. Kadang-kadang orang kreo, ini mah saya ngomong orang kreo. Orang kreo kalau temennya baru mau naik ditarik lagi sama temennya. Artinya apa tuh? Kepiting coba ada iseng-iseng kepiting kumpulin di baskom. 5 aja 6. Yang satu udah mau naik nih ditarik sama temennya. Emang siapa sih yang suka jatuhin kita? Teman kita dewe, orang kita dewe, orang deket kita. Nanti yang begitu-begitu tuh al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti di hari nanti di mana mulut ditutup, tangan yang ngomong, kaki yang ngomong, mata yang ngomong, hidung yang ngomong, mulut dikunci sama Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi saksi. Sekarang kebukti nggak kira-kira? Kebukti. 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, orang usah nunggu hari kiamat. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Suatu hari nanti ditutup mulut kita, ditutup orang mulut kita. Pakai apa? Pakai masker. Coba dah. Masker ditutup, mulut ditutup. Ada yang ngomong, apa yang ngomong? Tangan. Pakai apa tangan ngomongnya? Pakai HP. Bener nggak? Di HP bikin grup. Namanya grup di bahasana. Iya. Situ apa diomongin di situ. Di grup, di HP diomongin. Tangan yang ngomong, kebukti nggak sekarang? Hah? Makanya Masya Allah sekarang kalau kita kuncinya cuma satu, jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari habaib, jangan jauh dari majelis taklim. Selesai. Hidup mau enak, hidup mau selamat, ngaji, duduk sama ulama, beres. Jangan udah tahu kita susah, udah tahu kita geblek, udah tahu kita orang bisa apa-apa, sama ulama jauh, sama habaib jauh, sama majelis taklim gede. Aduh, hati-hati. Keblaksak 7 turunan yang begini nih. Baik-baik. Ada yang begini kadang orang, Ustadz saya mau ngaji sebenarnya, lah terus ngapa lu nggak datang? Habis saya dekat banget di situ ada musuh saya, tuh. Adanya nggak yang begitu? Hah? Ustadz saya sebenarnya mau ngaji, yang ngaji alhamdulillah. Terus ngapa ada musuh lu di situ? Bukan Ustadz. Terus ngapa? Saya orang demen sama gurunya. Lah emang apa? Gurunya begitu kayaknya. Emang apa? Ya begitu dah pokoknya Ustadz. Ada nggak yang begitu? Ada. Jadi kalau ngaji mah ngaji aja. Biar kata tuh di majelis taklim ada orang yang kita kagak demen. Coba dah. Kan kadang-kadang begitu kita mah. Mau ngaji orang jadi ngelihat yang dia orang demen udah jalan di luar masjid. Tanya sama bininya, "Bang, apa balik lagi ngaji?" "Mas Bang, ada abang si Gonoan." "Mau apa? Kan gue punya utang sama Bang Gonoan." "Itu masalah lo." No. Jangan jauh dari majelis taklim ya, Pak. Jangan jauh dari ulama ya, Pak. Dan ketiga, jangan jauh dari habaib, Pak. Di hidup kalau mau aman, dengerin kata ulama, dengerin kata ustadz di sini, dengerin pakai kata ulama ustadz di sini biar kata dia mudahan, dengerin guru-guru di sini biar kata dia mudahan, dengerin habaib, dengerin guru-guru kita, masuk ke majelis taklim, insya Allah dunia hidup enak rasanya. Kita orang dapat apa-apa, anak, cucu, keturunan kita nanti dapat.
Ini Pak Budi sama yang lain adik-adiknya almarhum punya anak pastinya kan, adik tinggal di sini, ada majlis taklim di sini, itu niatin pahalanya buat bapak saya. Datang malam Jumat pengajian Yasin dan sebagainya, niatin pahalanya buat bapak saya. Begitu, niatin pahala buat bapak saya. Mau ngaji mau apa niatin. Jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari majlis taklim, bahaya. Sekarang udah ribet banget Pak. Emang apa ribet sekarang? Udah Masya Allah. Saya apalagi kemarin belum lama 4 hari apa 5 hari yang lalu, saya ngelihat teman saya masuk TV. Iya, kagak taunya lagi diserang gangster. Teman saya PRT ada di TV. Orang mana itu yang nyerang coba dah? Orang anu dah pokoknya. Emang kenapa sih Pak bisa begitu? Akidahnya kagak ditanemin. Orang tuanya masa bodoh. Saya emang gak kaget yang begitu. Bapak survei membuktikan. Saya kasih nih bukti. Iseng-iseng besok hari Minggu, kalau punya duit ke CBD ke lantai 4. Ke lantai 4 naik. Itu lihat, itu bocah di bawah SMP lagi pada berdua. Apain? Merokok, kopi. Bocah kecil. CBD, tahu gak sih CBD orang sini ya? Tahu ya? Lantai 4 dekat handphone. Itu bocah lagi nongkrong. Lah Ustaz tahu banget lah, gue sering ke sana. Tahu bener. Bukan emang gue OB di sana jadi gue tahu. Enak bener. Coba di CBD lantai 4. Allah, itu bocah kecil lagi ngerokok sama ceweknya. Saya dengerin dia lagi pacaran, main panggilan, manggilnya Abi ini. Iya dia putus cerai kali mah. Saya tuh bocah masih kecil jadi janda. Udah Pak, tawa aja, tawa. Emang kita lagi puyeng mulu, tawa aja. Saya tahu pulang dari sini paling bawa bapak puyeng lagi. Udah tawa aja di sini mah, emang apa? Di rumah saya tahu puyeng. Bini udah siap-siap mau. Kayaknya bini juga udah ada yang WhatsApp tuh. Lama banget sih Bang tahlilan katanya. Buruan lah pulang, ini listrik udah bunyi baik. Orang Karyau ini mah. Budi. Tapi kalau punya bini yang begitu, punya istri yang begitu, insya Allah bapak-bapak wali semua. Emang alamatul wali, ciri-ciri wali itu bininya galak. Gitu ya. Gitu. Iya, senasib kali ini mah ya. Wali murid. Saya punya guru Kong Arab. Banyak yang kenal di sini ya. Orang tua juga, Kong juga, guru juga Kong Arab itu di Gang Haji Raisin. Kong Arab meninggalnya 125 tahun. Itu di pangkuan saya Rebo malam Kamis. Masya Allah itu, Masya Allah. Mengapa? Dia kalau pagi pergi belanja, nunduk aja nggak pernah dangak. Kata tetangga, kong belanja. Iya kan gue yang belanja, bini gue yang masak tuh. Bininya galak, galak banget bininya. Wali Kong Arab 125 tahun. Siapa beliau? Gurunya T. Haji Mualim Ubaidah Hamdan. Orangnya nunduk aja. Kalau ngerokok begini. Nah, bapak-bapak seneng nih yang punya bini galak kayaknya nih. Jangan-jangan gua wali. Emang apa wali? Orang yang punya bini galak insya Allah masuk surga dan gak bakal diseksa. Amin apa? Emang apa? Di dunia udah disiksa soalnya bininya. Mudah-mudahan saya doain dah, mudah-mudahan ibu bapak-bapak yang di sini istrinya sering soleh-soleha. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu aja sedikit yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Pada intinya malam hari ini 40 hari almarhum, kita ambil pelajaran. Suatu saat nanti kita yang bakal ditahlil, suatu saat nanti kita yang bakal didoain, suatu saat nanti kita yang bakal diiringin ke dalam kuburan. Bagi anak mantu almarhum, mudah-mudahan jangan bosan buat doain orang tua. Titip, saya titip ini mah. Kalau orang bisa seminggu sekali sedekah buat bapak, sebulan sekali sedekah khususin buat bapak atau ayah atau bapak, gimana dah manggilnya. Diniatin, diniatin. Buat ngapa? Emang yang ditunggu-tunggu sama orang yang meninggal itu sedekah dari anak-anaknya, sedekah dari anak mantu dan dari cucu-cucunya. Doain, doanya nggak usah panjang-panjang. Robbi firli wali walidayya warahmatullahi makama robbayani shogiro. Itu aja udah. Ustaz saya nggak hafal doa itu Ustaz, yaudah pakai bahasa Indonesia aja. Ya Allah, saya punya orang tua almarhum, mudah-mudahan ampuni dosa-dosanya ya Allah. Begitu dah. Ya, buat siapapun, khususnya buat keluarga almarhum. Jangan pernah tinggalkan doa
untuk orang tua. Terakhir saya titip sama orang-orang sini yang pada punya rezeki luas, yang pada punya duit lebih, besok tanggal 29 Juni itu hari raya Idul Kurban. Biar pada kurban, biar pada beli kambing, biar pada ikut patungan sapi. Ya, niatin dari sekarang. Lapor ke DKM, Ustadz saya mau ikut patungan sapi, Ustadz saya mau insya Allah mau kurban sunnah kambing. Saya doain orang sini biar semua ikut kurban. Ya, tahun kemarin kita nggak bisa, tahun ini kudu bisa. Begitu ya. Mudah-mudahan kurban kita nanti kita niatkan untuk diri kita, orang tua kita semua, biar pada kita punya antusias ikuti sunnah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Terakhir, ini yang penting terakhir, kalau mau beli hewan kurban, kalau bingung hubungin saya aja. Ya, pada sekalian ya, tenang aja. Kalian. Ya, tenang aja. Saya kasih bonus buntut kalian beli kambing sama saya. Ya, Itu togel. ya, saya kasih insya Allah kambing saya murah-murah. Buat orang-orang sini mah saya kasih 3,5 juta. Kemarin orang beli saya kasih 7,2 juta. Buat orang sini 3 juta aja setengah. 3,5 juta aja satu. Nah benar ini gua ngomong. Kemarin tetangga saya beli 7 juta. Buat orang mujanain saya kasih satu kambing 3,5 juta. Ya, buat orang ini gitu. Nah gitu aja. Yang saya mah koko doang ya. Sapinya juga ada, sapi aja. Ntar kasih tahu Agus aja, Gus gua mau beli kambing sama. Saya kasih unjuk. Cuman mohon maaf di saya nggak ada kambing yang warnanya kuningan, nggak ada. Terus yang kambing buntutnya coklat nggak ada. Di saya nggak ada. Kambing yang palanya coklat juga nggak ada. Kalau kambing buntutnya coklat habis dimakanin bocah. Ya, yang dipikirin. Ya, ada kambing buntut coklat. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Berbeda paham, berbeda tahu. Ya, iya. Bodinya lama. Lu pakai teri kali. Nah, terus saya udah pesan sama Ustadz Abdul Hai, jangan motong sapi atau kambing yang dari Kuningan, saya bilang gitu. Ya keras soalnya. Ya, terus tukang potong pelit-pelit. Ya, Ustadz Abdul Hai pelit motong, bener. Kita pinta kulitnya orang dikasih sama dia. Coba dah, besok dia lagi motong nih, kita pinta kulitnya orang dikasih sama dia. Ya kulitnya Pak Ustaz. Ya betul, kulitnya dia kita pinta. Ya kurang lebihnya dah gitu aja. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.